يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi at-thayyibin at-tahirin, amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan para tokoh masyarakat, para sesepuh, para mbah, para pakde, para asatidz, para hujaj, wali khusus, tokoh masyarakat, pejabat RT 11, ini Bapak Arianto, begitu juga pada konsen Om Rajik, Haji Mursani, begitu juga Haji Maswati, nenek saya, nenek Salia, dan bapak-bapak, ibu-ibu yang saya ucapkan terima kasih karena menyempatkan waktunya untuk bisa sama-sama berkumpul bermuajahah dengan niat-niat yang baik. Insya Allah semoga apa yang kita bawa yang menjadi harapan kita dengan wasilah hadirnya kita di tempat yang baik bersama orang-orang yang baik di waktu yang baik ini segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan sebelumnya dalam pembahasan fikih kita buka buku fikih, kita sama-sama tahu ada beberapa hukum yang tidak akan keluar segala aktivitas kita kecuali salah satu dari hukum itu. Ada wajib, ada haram lawannya, ada sunnah, ada makruh, ada mubah. Ini 5 hukum yang gak bakal yang kita lakukan keluar dari 5 hukum ini. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum tersebut. Kalau seandainya mau kita ringkas, sebenarnya kajian tentang fikih itu bisa dikategorikan kedua hal. Pertama yang berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang berkaitan dengan hubungan kita terhadap sesama manusia, terhadap tetangga, dalam lingkup masyarakat, dalam lingkup negara. Ini 2 hal kategorinya. Oleh karena itu, dalam pembahasan fikih tidak mungkin keluar dari 2 hal tersebut. Hanya saja diperincikan. Dalam kitab ini ada 4 bab besar yang ditulis. Bab yang pertama namanya bab atau kitab ibadah. Isinya tentang hal-hal yang berkaitan dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sholat, dari puasa, dari zakat, dari pergi haji dan sebagainya. Kemudian yang berkaitan dengan muamalah di antara kita, ada syarikah, ada berhutang, ada pegadaian dan sebagainya. Kemudian ada kitab namanya munakahah, berkaitan tentang nikah. Apa syaratnya, siapa aja yang bisa menjadi wali dan sebagainya. Terakhir itu namanya kitab jinayah atau bab tentang pidana. Orang kalau seandainya merampok apa hukumnya, orang maling apa hukumnya dan sebagainya. Dan 4 itu ada dalam kitab ini. Pertanyaannya adalah apa yang pertama kali dibahas dalam kitab yang ditulis oleh Ibnu Qasim Al-Ghazali ini atau oleh Imam Abu Suja. Beliau mengawali kitabnya yang berkaitan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang kitab ibadah. Kenapa? Karena ibadah adalah hal yang paling penting yang harus kita sama-sama sadari. Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini berfirman. Kalau yang biasa baca surat Al-Kahfi di hari Jumat, ini dibiasain biar terhindar dari fitnah akhir
teman. Itu di ayat terakhirnya Allah berfirman apa? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kata ulama ini ada tiga hal yang harus kita ambil dari ayat ini. Apa? Faman kana yarju liqa'a rabbih, ini tujuan hidup. Nah, tujuan kita ini bukan ketemu siapa-siapa, kita kalau ada Allah itu tujuan terakhir. Ibarat kata ini stasiun terakhir, stasiun kota paling pojok. Mungkin kita melewati menghadap yang lain, tapi ujungnya kita bakal liqa'a rabbih, bakal bertemu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tujuannya dalam kalimat. Faman kana yarju liqa'a rabbih, kalau seandainya kita udah tahu tujuannya, ke arah mana, siapa yang bakal kita ketemuin, apa yang harus kita lakukan untuk bertemu atau menghadap kepadanya. Kata ayat tersebut, falyamal amalan sholih. Modalnya, agendanya itu harus dibuat. Ntar kita ngadep ngomongin apa? Kita buat agendanya apa? Agenda yang kita omongin adalah amal ibadah. Ini adalah hal yang kita bawa ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, dan jangan sampai tidak ditutup dengan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Modal yang paling besar adalah jangan sampai berbuat syirik. Nah, agenda hidup yang kita jalani ini itu semuanya ada hukum fikihnya. Jadi kita punya anak, dari sejak dia itu dari sejak di kandungan Pak, 120 hari kita belajar, kita kumpulin orang-orang, kita doain, rohnya ditiup, semoga rezekinya bagus, semoga jodohnya bagus, umurnya panjang, kan kita doain. Baru 4 bulan, 7 bulanan ada lagi, kita doain lagi. Udah lahir, kita azanin tuh di kuping kanan, kita komatin di kuping kiri. 7 hari kita akikahin, mulai disunat sampai besar, sampai kita masuk kubur ada hukumnya. Nah ini pikir kaitannya. Kenapa? Karena emang agenda hidup kita itu ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan sekali-kali kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, atau sehingga mereka dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu Muhammad. Ya. Jadi kita punya agenda hidup, semua perihal hidup dari sejak kita di rahim sampai nanti seorang manusia itu dikuburin, semuanya ada hukum fikihnya. Nah, di mana dibahas? Nah, di buku, di kitab fikih. Nah, beliau di sini yaitu Imam Abu Suja ketika melihat ada ibadah yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, transenden, bahasa ke atas. Ada ibadah yang berkaitan dengan manusia, mana yang saya dahului? Yang paling penting adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berkaitan atau yang kita tahu dalam rukun Islam. Ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada pergi haji. Nah, semoga nilai bulan haji ada yang haji dari kita, amin ya rabbal alamin. Tahun nanti lah mudah. Nah, yang didahulukan adalah beribadah. Dari ibadah yang banyak itu apa yang didahulukan adalah sholat. Karena sholat adalah awal ma yus'alul abdu, adalah sholat. Hal yang paling pertama yang bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti itu perihal sholat. Maka pertama yang dibahas kita sholat. Kita buka bukunya lah. Kok yang ditemuin bukan tentang sholat. Kalau di kitab yang lain misalnya Fathul Mu'in
pertama kali langsung kitab sholat, tentang sholat. Dan ini beliau pertama kali membuka dengan kitab Toharoh. Kenapa dibuka dengan kitab Toharoh? Karena kitab Toharoh adalah syarat untuk sahnya sholat dan didahulukan dalam sholat sebagaimana praktek kita. Maka dari itu beliau membuka kitab ini dengan kitab Toharoh. Sebetulnya niat utamanya membuka dengan kitab sholat, tapi karena sholat tidak sah dengan adanya Toharoh, maka dibuka dengan kitab Toharoh. Kita baca qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa tabi'uluhi amin. Kitabu ahkamit Toharoh, kitab tentang hukum-hukum Toharoh, hukum-hukum bersuci. Kadang ada beberapa selentingan yang gak enak tentang majlis-majlis fikih. Apa kata selentingannya? Dibilang majlis fikih tanggung di air, buka air lagi. Nah ini dia nggak tahu. Kita diajarin tatkala Imam Syafi'i rahimahullah itu meninggal di Mesir. Setelah 2 tahun kembali dari Irak, Mesir meninggal. Itu Sayyidah Aisyah, salah seorang keturunan Nabi yang dimiliki ahli ilmu, bilang innahu ahsana fi wudu'i. Imam Syafi'i itu bukan apa-apa kecuali wudunya bagus banget. Lah, kok jadi takaran pujiannya di wudu? Dari sebesar orang Imam Syafi'i itu, bukunya di mana-mana bermanfaat, hidupnya masya Allah. Bahkan beliau itu punya harta banyak. Kalau keliling kota sekali-kali, keliling kota dari Irak ke rumah, setiap menjalani kota dikasih bekal sama orang kota, sampai rumah diomelin sama ibunya. Imam Syafi'i, saya nggak mau kamu itu nyari harta, saya mau kamu nyari ilmu, balikin ke orang. Semua dikasih orang. Bukan itu yang jadi Tuhan pujiannya, bukan kitabnya Tuhan pujiannya, tapi wudhunya. Tapi apa wudhunya? Kenapa? Karena tashihul bidayah, kata Allah, tashihul nihayah. Kalau awalnya bagus, kalau dari awalnya udah bagus, udah baik, insya Allah akhirnya baik. Kalau seandainya awalannya bagus, insya Allah sholatnya bagus. Wudhunya bagus, insya Allah ahli Quran. Wudhunya bagus, ibadah yang lain lancar. Maka Imam Syafi'i ahsana fi wudhuhi, wudhunya itu cakep benar. Jadi ketika kita mendapati pembahasan kitab Toharoh, maka ini adalah hal yang penting. Setidaknya kalau seandainya ibadah kita itu tidak bisa diterima dengan Toharoh, maka kita ambil pikiran kayak gitu. Karena nggak mungkin kita ibadah. Beliau bilang kita Toharoh. Wal kitab lughatan masdarun bimakna ad-dhammu wal jam'u. Kitab secara bahasa adalah kalimat masdar, artinya menghimpun, mengumpulkan. Wastilahan ismun bijinsin minal ahkam, dan secara istilah adalah nama yang diperuntukkan untuk hukum-hukum yang sejenis. Maka ini kita pas lagi dengan kitab Toharoh yang kita bahas tentang hukum-hukum bersuci. Nanti bersuci itu ada 4 yang paling penting. Ada wudu, ada mandi, ada tayamum, dan yang lain ada cara membersihkan najis. Nah, nggak ada di bab kitab Toharoh permasalahan haji. Kenapa? Karena ini lijinsin min ahkam Toharoh. Kita bilang karena secara istilah kitab ini adalah dengan hukum yang sejenis. Dan di sini tentang Toharoh, maka hukumnya tentang Toharoh. Amal babu fa ismun linawin mimma dakhala tahta dzalikal jins. Wa Toharatu bi fathhi ta lughatan an-nazafatu. Dan Toharoh secara bahasa artinya bersuci. Bersuci dari apa? Anil akzar, dari hal-hal yang kita lihat kotor, yang kita lihat meskipun suci. Contohnya kita biasa lihat bocah itu ingusan, lagi flu kali ingus, kan kita bersihin tuh Pak ya. Ada anak yang ingusan, biarin itu
ingus suci, ini katanya nggak usah dibersihin, meler aja di jalan. Agak, ya ingus itu mukhot itu suci, tapi masuk kategori yang kita anggap tidak baik maka kita bersihin. Ya, an-nadhafah atau suci anil aqdar yang kita lihat tidak baik atau kotor, meskipun itu suci. Adapun secara istilah amma syar'an kafiha tafsir kasirah. Secara istilah ada banyak penjelasan. Minha qauluhum, sebagian penjelasan itu kata ulama kita fi'lun ma tustabahu bihi sholatu, adalah praktek atau pekerjaan atau kelakuan yang tustabahu bihi as-shalah, yang dengan praktek tersebut diperbolehkan sholat. Jadi toharoh itu adalah yang kita lakukan untuk kemudian sholatnya jadi boleh. Nah, berarti kalau kita sholat, kalau belum toharoh nggak boleh. Bahkan hukumnya malah dapat dosa. Kenapa mempermainkan kalau tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh agama? Apa cuma sholat doang yang butuh toharoh? Kan di sini dibilang matus tabahu jenis sholat, yaitu praktek atau pekerjaan yang dengan sebab kita melakukannya diperbolehkan di sholat. Apa cuma sholat doang? Ada ibadah yang lain. Jadi di sini maka Imam Nawawi itu bilang au ma fihi salatu mujarrad, atau segala hal yang kita niatkan demi pahalanya. Kita wudhu nih, kita bersuci dari hadas, kita bersuci untuk wudhu, kita wudhu. Nah, tapi kita nggak punya hadas, kita kagak kentut misalnya, atau kita kagak tidur, atau kita nggak melakukan hal-hal yang menyebabkan munculnya hadas, terus kita wudhu. Ditanya kenapa kamu wudhu? Bukannya wudhu itu hanya untuk sholat? Jangan kamu mesti wudhu, kok bilang ya niatnya untuk mendapatkan pahala. Nah ini yang biasa dilakukan sama orang tua kita. Dulu itu orang tua kita menaruh kendi di depan rumah. Buat apa? Biar kalau mau wudhu gampang, masuk rumah duduk. Padahal sudah wudhu. Buat apa? Supaya nyari pahala. Dan orang yang wudhu itu dideketin sama malaikat. Dia wudhu masuk rumah, malaikat nemenin ke rumahnya. Dia keluar rumah punya wudhu, malaikat nemenin dia di jalan. Ya. Jadi ini adalah fi'lun ma tustabahu bihi sholatu au ma fi makna, atau hal-hal yang kita inginkan untuk pahalanya saja. Min wudu'in, yaitu dengan wudhu, wa muslim, yaitu dengan mandi, wa tayammumin, yaitu dengan tayammum, wa izalatu najasatin, dan mensucikan atau membersihkan najis. Nah ini adalah 4 hal yang menjadi tema utama pada bab tentang bersuci. Ada wudhu, ada ghusl, ada tayammum, ada izalatu najasah. Untuk masuk ke hal tersebut, layaknya kita harus tahu apa yang diharuskan atau apa yang diharuskan seseorang berwudu, apa yang mengharuskan seseorang itu mandi, apa yang mengharuskan seseorang itu tayammum, dan apa yang mengharuskan seseorang itu izalatul najasah, membersihkan najis. Setidaknya itu kalau secara umum kita harus tahu ada namanya hadas, ada namanya najis. Ya, Pak. Ada namanya hadas, ada namanya najis. Apa itu hadas? Hadas itu kadang bentuknya. Kadang bisa kita lihat, tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita dengar, tidak bisa kita rasa. Terus hadas apa? Hadas itu keadaan kita. Jadi kita membawa hadas, maksudnya adalah keadaan kita tidak suci. Apa sebabnya? Sebab di antara yang mengharuskan atau yang menjadikan seseorang itu berhadas, bisa jadi hadas kecil atau besar, ada 5 di antaranya. Ada nanti di bab khusus.
Jadi yang harus kita tahu pertama ada hadas, ada najis. Hadas terbagi menjadi dua, ada hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil adalah hadas yang mengharuskan untuk berwudu. Hadas besar adalah hadas yang mengharuskan kita untuk mandi. Di dua-duanya yang mengharuskan artinya yang wajib. Jadi kalau seandainya kita buang angin, kita bila wudu terus sholat, kita dapat dosa. Wajib ketika kita mau sholat, kita buang angin harus punya wudu, wajib hukumnya. Kemudian kalau seandainya junub, misalnya dalam keadaan junub itu kita membawa hadas besar. Apa hadas besar? Hadas besar adalah hadas yang mengharuskan kita mandi, maka kita mandi. Namanya mandi besar. Hukumnya wajib. Jadi wudu adalah karena sebab hadas kecil dan mandi adalah karena hadas besar. Di antara hadas besar itu meninggal. Maka ketika seorang meninggal kita mandiin, karena itu hadas. Bahwa kita mandiin, kita siram dari kanan ke kiri, baru belakangnya. Beda sama kita yang hidup. Kalau kita mau mandi, depannya dulu, baru belakang. Kanan depan, kanan belakang, kiri depan, kiri belakang, baru kanan. Kalau orang meninggal, kanan dulu, baru kiri, nanti baru belakang. Soalnya susah bolak-balik ke siang. Mandi salah satunya mengharuskan untuk hadas besar dan mengharuskan untuk mandi. Tayamum adalah dalam keadaan tidak adanya air, sedangkan mu'izalatul najasa adalah ketika kita dihadapkan dalam kondisi adanya najis. Najis ada tiga, Pak. Ada najis ringan, mukhaffaf namanya mukhaffaf. Ada najis namanya mughalladz, najis yang berat. Najis yang berat itu adalah najis hewan, anjing dan babi. Itu di kita najis. Segala keturunan jarinya itu najis. Bulunya, liurnya, semuanya najis. Hal-hal yang diproduksi dari itu juga najis. Seandainya ada sabun, misalnya sabun dari B2, itu najis. Kenapa? Karena semua yang berasal dari dua hewan itu najis. Nah, cara mensucikannya nanti ada di bab izalatul najis. Mereka najisnya najis besar, najis berat. Caranya adalah dengan 7 kali dibasuh air, salah satunya dengan debu. Nah, najis yang lawannya sebaliknya adalah najis ringan atau mukhaffaf. Najis mukhaffaf santiwak, yaitu bayi cowok yang belum usia 2 tahun yang belum minum kecuali air susu. Jadi selain dua hal itu, selain anak kecil, kencingnya anak kecil yang belum genap 2 tahun dan belum minum susu, dan bukan dari hasil atau dari bagian hewan babi dan anjing itu, maka najisnya namanya najis mutawassit, najis pertengahan. Caranya nanti ada di babnya. Nah ini oleh karena banyak sebab-sebabnya, maka kemudian menghasilkan cara bersuci yang berbeda-beda. Baik dalam 4 yang bagus. Amma tuharatu bidom fa ismun li baqiyatil ma. Jadi toharoh artinya bersuci. Kalau tuharoh itu air yang kita pakai untuk bersuci. Sisa air namanya tuharoh dalam bahasa. Walamma kana al-ma'u alatan lit taharati istaqradal musannifu li anwa'il miyah. Dan setelah kita mengetahui bahwa bersuci itu wajib dan wasilah untuk bersuci adalah air, maka musannif di sini pengarang menyebutkan macam-macam air. Ini insya Allah gampang di kita, semuanya kita temuin. Al-miyahul lati yajuzu, yaitu air-air yang yajuz, yang dibolehin at-tathiru untuk bersuci biha sab'iyah. Ada 7 air. Dan kita mau fokus ke kata-katanya yajuz, dibolehin. Dibolehin bersuci dengan 7 air. Ketika kita bertoharoh,
kata-kata yajus itu maksudnya dibenarkan. Jadi tidak sah seseorang itu melakukan ibadah yang memerlukan toharoh kecuali dia memakai 7 ayat ini. Apa aja? Dibilang ma'us sama, ada air dari langit yang kita kenal hujan. Ini air yang berkah. Hujan ini berkah. Anwar dalam ayat Al-Quran, minas sama iman mubarakan fi, saya turunkan dari langit itu air yang penuh berkah. Cuman kiai kita ngajarin, ulama kita ngajarin cara mengambil keberkahan air hujan. Jadi salah satu caranya itu boleh mandi air hujan. Kalau ada anak kita mandi air hujan boleh aja. Khususnya ketika hujannya besar. Caranya tapi tunggu 15 menit kira-kira 10-15 menit. Pas lagi hujan turun, kemudian baru dia disuruh hujan-hujanan dengan air yang langsung dari langit. Nggak boleh langsung dari tank. Itu salah satu cara yang diajarin di pesantren-pesantren. 15 menit itu udah suruh hujan-hujanan. Kalau nggak mau hujan-hujanan, boleh ditajangin. Caranya juga sama, tunggu 15 menit. Kita bawa wadah yang besar, kita taruh, kita tampung air yang langsung dari langit itu, kemudian diemin dulu, bangsa 3 sampai 5 hari. Ntar pas lagi diemin ditutup, itu ada yang naik, biasanya kayak kotorannya, ada kayak minyak, itu kan udah campur sama kimia, sama polusi segala macam. Naik baru dibuang, kemudian boleh dipakai buat lagi. Itu calon kata guru-guru kita biar sehat. Salah satu cara untuk mengambil keberkahan dari air hujan. Ma'us sama yaitu air hujan. Yang kedua ma'ul bahri yaitu air laut, air al-milhi yang asin. Wa ma'un nahri yaitu air sungai, al-hulwi yang tawar. Wa ma'ul jikri air sumur, wa ma'ul aini yaitu air mata air, wa ma'us salji adalah air es, wa ma'ul barodin adalah air embun. Nah, ini 7 air yang diperbolehkan untuk kita jadikan wasilah bersuci. Selainnya ada apa enggak? Selainnya enggak boleh. Kecuali air yang keluar dari tangannya Nabi. Nabi pernah salah satu mukjizatnya tatkala Mekah kekeringan, itu Nabi suruh salah seorang sahabat ngambil ibrik, ngambil kenik. Nabi celupin tangannya, airnya jadi keluar. Dia pakai buat wudhu, dipakai buat yang lain. Itu bukan dari langit, itu bukan mata air, itu bukan air sumur, itu dari tangannya Nabi, salah satu mukjizat. Dan boleh untuk dilakukan berwudhu, tapi udah nggak ada lagi. Maka ini yang ditaruh yang ada di ketemu itu 7. Wa yajma'u hadhihi sab'atu qawluka. Wa yajma'u hadhihi sab'atu qawluka ma nazala minas sama' aw naba'a minal ardh ala ayyi sifatin kana min asdaqil qawl. Kalau mau gampang bisa kita ringkas dengan perkataan kita, yaitu air yang turun dari langit, aunada minal atau yang keluar dari bumi, ala ayyi sifatin kana min aslil qawl, yang membawa sifat dasar yang Allah ciptakan. Di air yang kita tahu ya, kita sebut air atau nanti disebut maun mutlak, adalah air yang turun dari langit maupun yang keluar dari bumi. Itu adalah yang diperbolehkan. Yang selainnya itu sudah tidak ada. Antaranya adalah air yang keluar dari tangan. Summal miyahu, kemudian al-miyah. Air tanqasimu ala arba'ati aqsam, itu juga dibagi menjadi 4 bagian. Ahaduha, yang pertama tahir, suci fi nafsihi, pada dirinya sendiri, mutahhirun li ghairihi, yang mensucikan selainnya. Ghairu makruhin isti'maluhu, tidak makruh dipakai. Ini adalah macam yang pertama. Wahwa, dan air ini yang suci dan mensucikan dinamakan al-ma'u al-mutlaq, air mutlak.
Maksudnya mutlak itu nggak punya sifat yang melekat padanya. Beda kita lihat misalnya air kopi. Ini air kopi. Kalau sampai kita pindahin dari gelas kopinya, bahkan biar tetap aja air kopi gitu. Kenapa? Karena kopi itu sifat yang melekat pada air. Dia bukan air yang mutlak, yang nggak ada sifatnya. Sama kayak air kelapa. Saat ini kan air kelapa emang dari asal sononya. Min aswil fil, Allah nyiptain gitu, berarti suci dong. Enggak, yang dimaksud boleh disucikan adalah air mutlak yang tidak memiliki sifat yang melekat. Bukan seperti air kelapa, karena air kelapa juga sama, kita pindahin ke wadah akarnya namanya kelapa. Ada yang bilang air tawar atau air sungai. Beda kalau misalnya air sungai hujan, kita pindahin wadahnya, kita lihat dari mana air. Mau dipindahin sama maka dibuang ma'un mutlak yang sebenarnya disebut air, maksud dari kaum. Itu yang dibolehin untuk bersuci. Boiru makruh, tidak makruh untuk dipakai. Kenapa dibilang boiru makruh? Karena ada kalanya seseorang itu mendapatkan wudhu dengan air mutlak, air suci, tapi hukumnya makruh. Contohnya adalah air yang diniatin untuk minumnya orang-orang. Misalnya lagi musim panas, biasanya kalau di Arab itu di sepanjang jalan ada tempat-tempat air yang dikhususin diwakafin buat diminum karena panas. Nah tapi dipakai sama dia buat wudhu, sah nggak? Wudhunya sah, tapi makruh. Kenapa? Karena ini air yang musabbal lisyurb, yang sengaja untuk diperuntukkan orang-orang minum, bukan untuk berwudhu. Maka dibilang boleh makruh. Di antara yang makruh lagi adalah air-air yang didapatkan pada tanah-tanah orang yang maksiat, yang pernah diadab sama Allah Ta'ala, misalnya sumur samud, kaum samud, atau sumur-sumur yang ada di kaumnya Nabi Lut itu makruh gambar. Di Yaman ada sumur baru, malah katanya itu sumur tempatnya jin semua. Itu sekalipun dia air sumur boleh kita buat, tapi makruh jangan, ya, jangan dipakai sekalipun boleh. Fala yadurru al-qaidul munfaq. Maka dari itu tidak menjadi masalah kalau sifatnya itu sifat yang bisa terlepas. Contohnya kayak air sungai. Air sungai kita ambil, kita ambil, kita taruh rumah, orang nggak tahu air sungai. Kenapa? Karena sifat sungainya bukan sifat yang melekat. Maka dibilang fala yadurru, maka nggak apa-apa air sungai. Wasani, dan yang kedua, qahirun mutahhir makruh isti'malus. Yang kedua adalah air suci yang mensucikan tapi makruh. Nah, beliau di sini mengkhususkan kemakruhannya. Apa? Wa huwa al-ma'u al-musyammas, air yang panas gara-gara matahari. Air gara-gara matahari. Ini khusus kebanyakan di kotor di benua yang panas kan. Benua panas itu biasanya kalau lagi musim panas sampai 50 derajat, terus libur nasional itu masak telur aja bisa di aspal, panas banget. Nah kalau seandainya dia berwudu dari orang yang terbuat dari logam, itu dikhawatirkan ada serpihan-serpihan logam yang masuk ke badannya dan menyebabkan gatal. Maka dibilang karena ini air bisa membawa mudarat ke kita, sekalipun dibolehin, sekalipun benar wudunya sah, tapi makruh. Tapi makruh istimewa dimakruhkan sebab membawa kemudaratan untuk kita. Apa juga Pak, kalau yang bawa mudarat itu tinggalin. Misalnya karena kita punya kaidah itu al-masyaqqatu tajlib taisir. Kalau ada masalah, tapi dia mudah. Misalnya kita mau wudhu nih, salah satu masalah yang ada itu di satu sumur, tapi di sumur itu ada banyak ulat. Kita mau wudhu di situ karena itu doang tempat air. Tapi kalau kita wudhu di situ, kita takut kena ulat. Akhirnya karena sulit mendapatkan air itu,
masyarakat itu dari tafsir sama. Pokoknya di darurat itu boleh untuk mengambil rukhsah. Salah satunya adalah ma'ruf al-musyammas. Agama kita mudah, gampang, yang jelas, tapi jangan digampang ya. Ayat al-musakhkhar, yaitu yang terkena panas ditaksir syamsifih karena pengaruh panasnya matahari. Wa inna ma yukrahu syar'an bi kutrin harin fi ina'in muqad muntabi'in illa ina'a an-naqdaini lisafati jauhaniha, yaitu adalah yang kena panas adalah wadah air yang terbuat dari logam kemudian terkena panas matahari, itu nggak boleh dipakai kalau sampai panas. Kenapa? Kecuali ina anak dain disepali jauhani, kecuali kalau seandainya tornya atau lampunya terbuat dari emas atau perak. Ada pak yang tor rumahnya terbuat dari emas atau perak? Nggak ada. Kenapa? Kalau misalnya ada, boleh sah wudunya, tapi kena hukum yang lain. Karena kita nggak boleh memakai wadah yang terbuat dari emas atau perak. Nggak boleh. Emas boleh buat cewek doang, bukan cowok. Wa iza baruda zala bil kamar. Kalau airnya udah dingin boleh dipakai. Nah kita kan kagak ada yang model macam gitu. Kita nggak ada musim kemarau. Kalau seandainya air panas itu nggak boleh. Pokoknya air yang menyebabkan mudarat ke kulit kita jangan dipakai. Wa iza baruda zala bil kamar. Waqtar Nawawi ada mutawahati mutlaqan. Imam Nawawi itu memilih dibolehkan, tidak makruh. Tapi yang pertama adalah makruh. Wa yukrahu aidan syadidus suhunah wal burudah, dan termasuk yang makruh untuk dipakai adalah air yang terlampau panas dan terlampau dingin. Ini sesuai dengan kita masing-masing kuat masing-masing. Kan ada yang kuatnya berapa derajat, ada yang kuat berapa derajat. Ada kan kalau lagi demam kan dingin cuma berapa derajat itu udah kayak es. Kalau seandainya emang bawah berapa, maka makruh memakai air tersebut. Maka air yang adem aja. Air adem dulu, tapi cari dulu yang adem. Jangan ya, terus saya mau lihat Ustaz. Ini saya nggak bisa kena airnya, saya mau air aja. Cari dulu air yang adem. Yang gampang air adem cari dulu, makanya kita jadi mudah-mudahin. Tapi agama kita mudah, tapi jangan dimudah-mudahin. Cari air adem yang kira-kira kuat ketika kita lagi demam, kita pakai, insya Allah mudah-mudahan malah jadi obat. Kalau air pump kan? Air pump. Air pump gimana? Air pump boleh. Itu kan olahan dari kali juga ya? Iya, air pump boleh. Kan kali mau yang kena filter, kalau gunakan itu boleh membolehkan. Di hampir semua juga hampir gitu. Di Emirat itu air laut dirubah jadi air tawar. Karena mereka nggak punya sumber mata air. Sama di Mesir, sama di tempat yang lain. Karena nggak bisa, karena kita nggak bisa pakai kecuali lewat jalur itu. Makanya kan orang nggak bisa pakai lagi lewat jalurnya itu. Apalagi sekarang teknologi bagus. Nah kan, malah kita seiring dengan teknologi bisa boleh diperbolehkan. Boleh air pump. Air AC gimana AC? Jangan air banyak begitu, nggak usah berrepot. Orang kan udah banyak kali di susah. Kita mah belum dikit air sama air. Gampang alhamdulillah. Itu salah satu mudahnya di kita. Nah yang ketiga kita di sini. Yang ketiga wal ismu salis tahirun fi nafsihi ghairu mutahhir. Ini air suci tapi ghairu mutahhir, enggak bisa dipakai buat mensucikan. Apa itu? Wa huwa al-ma'u al-musta'mal. Air yang sudah dipakai bersuci wajib. Ya. Air yang sudah pernah dipakai dalam bersuci yang wajib. Maksudnya apa? Maksudnya ketika dia bersuci, misalnya dia wudhu, tapi wudhunya wudhu sunnah, airnya non musta'mal. Ketika dia mandinya bukan mandi wajib, mandi sunnah, mandi Jumat, boleh air itu kalau ditadangin buat wudhu lagi. Karena yang dimaksud musta'mal adalah air musta'mal fi wajibin, bukan fi manduri. Adalah air yang dipakai untuk wudhu yang wajib atau mandi yang wajib. Itu maklum sama. Air fi rafi hadasin. Air yang dipakai untuk mengangkat hadas. Sedangkan orang yang berwudhu sunnah tidak punya hadas, maka boleh dibuat wudhu lagi.
Au izalat najas, atau untuk membersihkan najis. In lam yatabayyar wa lam yazid waznuhu ba'da intisalihi amma kana ba'da iktibari ma yatasharrabahu al-maqsud min al-ma'. Ini ada pembahasan. Kapan ini air yang mustamal itu dikatakan najis? Ada pembahasan. Dibilang kalau seandainya misalnya kita punya air sweater, kita beli air aqua sweater, kita pakai buat bersihin najis, atau kita pakai buat duduk, buat duduk. Kalau seandainya airnya itu kita kumpulin terus lebih banyak, karena dia kan membawa yang dibersihin untuk air. Nah itu nggak boleh dipakai lagi. Kalau misalnya perbedaannya banyak nomor, maka dibilang in lam yatabayyar, kalau seandainya air udah berubah warna, baunya nggak ada, kita lihat wanginya juga nggak ada, terus rasanya nggak ada, warnanya juga nggak ada, tapi cek lagi, ini ukurannya bisa nambah apa enggak? Kalau di sini pun najis, dia juga kelihatan. Kalau misalnya 2 hari itu nggak ada, maka boleh tetap dijadikan mungkin air dalam bersuci. Itu yang di bagian ketiga. Wal mutaghayyir ay wa min hadzal qismi ma al mutaghayyir ahadu awsafihi bima ay syai'in khalaqahu min at-tahirat atau dengan yang nau qismi ma alaihi fa innahu tahirun wa mutahhir. Nah ini juga yang termasuk tidak dibolehkan bersuci adalah air yang berubah warna dengan atau berubah sifatnya dengan hal yang suci. Contohnya air tawar, ada air tawar itu yang biasa dijual atau air sejenisnya. Ini air wanginya udah berubah. Memang warnanya udah berubah, tapi wanginya berubah. Nah, air yang berubah salah satu sifat dari wanginya, dari warnanya, dari rasanya itu nggak boleh bersuci. Maka air tawar nggak boleh bersuci. Kalau misalnya mandi besar, maka ibu apa mungkin sekarang di sini ada yang pakai itu air susu, misalnya ada yang pakai itu nggak boleh salah, karena bukan air yang suci dan mensucikan, nggak bisa buat mengangkat hadas. Kan banyak macam buat orang mandi, ada yang pakai air susu, ada yang pakai air beras, ada air dari campur sesuatu. Nah itu kalau seandainya buat mandi biasa nggak apa, tapi kalau misalnya mandinya untuk mengangkat hadas besar tidak diperbolehkan. Yang terakhir adalah ma'un najis, adalah air yang najis. Maksudnya air yang terkena najis, air bukan najis. Karena air itu pada dasarnya tidak membawa najis. Bahwa kisman, yaitu dia memiliki 2 kategori. Yang pertama kolil sedikit, yang kedua itu yang banyak. Yang sedikit adalah wahwa lam yahal fi najasatun taghayyara amruhu wa ay wal halu annahu guna kullatain. Nah, air yang sedikit kalau kena najis yang di bawah 2 pula itu tidak boleh dipakai untuk berwudu. 2 pula itu berapa? 2 pula itu kira-kira diukur sama ulama kita 91,8 atau 91,8 cm panjang lebar sama dengan. Kalau seandainya diliterin kira-kira 200 liter. Ya, 200 liter air kira-kira gitu. Itu sekalipun terkena najis dan kita nggak melihat ada perubahan pada air tersebut, maka boleh bersuci. Beda halnya kalau seandainya ada perubahan pada salah satu sifatnya, maka tidak diperbolehkan. Adapun air yang banyak yaitu yang lebih dari 2 pula, maka diperbolehkan untuk berwudu. Nah ini adalah 4 macam air dengan kategori sifat-sifatnya. Ada air yang suci, mensucikan tapi tidak makruh dipakai. Ada air yang suci, mensucikan tapi makruh dipakai. Ada air yang namanya mustamal, tidak bisa dipakai. Ada air yang najis, bahkan tidak boleh dipakai. Nggak boleh dipakai untuk bersuci, apalagi makan, ya. Makan juga harus dengan air yang tidak boleh dengan najis. Buat saja mustamal, kalau di bawah hadas. Ini mungkin yang kita bahas dalam pembahasan ini. Dan hal satu yang mungkin kita petik dari hal ini adalah bahwa sholat yang kita lakukan itu
harus diawali dengan kita yang bersih, keadaan kita yang bersih. Baik bersih yang tadi kita sebutkan, bersih jasmani, tempatnya ada badan kita dari hadas, maupun bersih dari rohani juga. Ya usahain kalau masjid kita bersih di rumahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dan menyempurnakan amal ibadah kita yang tidak seberapa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang nanti bisa mendapat timbangan amal soleh yang banyak dengan berkat Nabi Muhammad SAW. Ala hazimiyah walaupun solehah kita doakan juga kepada orang tua kita yang telah meninggal maupun yang masih ada, kepada guru kita, kepada sanak keluarga, kepada tetangga, kepada penduduk kita, negeri kita Indonesia yang akhir-akhir ini bahkan bermenangi karena kondisi pemilu. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dalam keadaan sehat, afiat, sentosa, sejahtera, dalam keadaan afiat baik di dunia maupun di akhirat. Dengan niat tersebut, alhamdulillah walaupun solehah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas waktu yang telah disempatkan. Bapak Ibu semoga menjadi yang berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.